Berdasarkan hasil refleksi video simulasi yang ketiga dengan tema 5 menyayangi tumbuhan dan hewan dan subtema 4 pecahan kelas 3, maka saya mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar pembelajaran terkesan unik dan menyenangkan? Pertanyaan yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan saat akan mengajar? Pertanyaan yang ketiga, apa saja alat peraga yang sesuai untuk pembelajaran pecahan? Ya, terima kasih Mbak Titin. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Titin, bagaimana cara agar pembelajaran terkesan menyenangkan dan unik, gitu ya Mbak Titin ya? Iya, oke. Kita seorang guru memang harus memperhatikan bagaimana cara mengajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa. Lalu bagaimana caranya? Mungkin salah satunya bisa dengan cara seperti ini Mbak Titin. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti proyektor. Kita bisa menggunakan pembelajaran menggunakan proyektor sebagai media pembelajaran, karena kita di situ bisa memasukkan video-video, memasukkan gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang menarik, juga bisa menampilkan nyanyian-nyanyian tentunya yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Itu bisa akan lebih menjadi menyenangkan bagi siswa, dan siswa bisa lebih antusias dalam menerima pembelajaran dari kita, dan diharapkan siswa bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan nyanyian. Pada saat kita memberikan materi, kita bisa selingi dengan nyanyian. Kita mengubah syair sebuah lagu menjadi materi, lalu kita nyanyikan bersama-sama siswa. Itu akan lebih mudah siswa dalam mengingat, dalam menghafal. Seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu interaksi dengan siswa, Mbak. Kadang kita tidak sadar, kita hanya memperhatikan, kita hanya fokus pada satu siswa yang pintar, satu siswa yang aktif saja. Kita lupa bahwa di dalam kelas tentunya ada siswa yang pendiam. Kita tidak memperhatikannya, luput dari perhatian kita. Sehingga siswa tersebut kurang antusias karena merasa tidak diperhatikan. Nah, jadi salah satunya juga kita harus, kalau bisa kita harus fokus pada semua siswa yang ada di dalam kelas. Seperti itu, Mbak. Oke, pertanyaan yang kedua, Mbak Titin, apa saja yang perlu dipersiapkan saat mengajar? Ya, pada saat kita akan mengajar ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu diantaranya kita harus mempersiapkan RPP, Mbak. Besoknya kita akan mengajar, malam kita mempersiapkan RPP, mempersiapkan materi, kemudian mempersiapkan alat peraga. Dalam mempersiapkan materi, kita harus hafal dengan materi yang akan kita sampaikan, sehingga kita bisa fokus kepada siswa. Kita tidak fokus membaca, karena tidak hafal, jadi kita fokus pada membaca buku. Itu jangan seperti itu. Kita harus hafal dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian alat peraga. Alat peraga, kita harus mempersiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kalau bisa yang sesuai dan yang menarik bagi siswa. Iya, seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Titin, apa saja alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran pecahan? Ya, alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran pecahan itu sebenarnya banyak sekali. Kayak kemarin Mbak Titin sudah menggunakan buah ya Mbak ya, buah jeruk. Sebenarnya alat peraga yang Mbak Titin gunakan itu sudah benar, cuman ada kelemahan.
Kelemahannya yaitu Mbak Titin tidak membelah jeruk tersebut menjadi beberapa bagian seperti materi yang sedang Mbak Titin sampaikan. Mungkin karena mau membelah jeruknya nanti kotor semua mungkin ya Mbak Titin ya. Ya, sebenarnya di sini Mbak Titin bisa menggunakan buah apel. Buah apel itu bisa dibelah menjadi beberapa bagian yang sama. Bisa juga dengan roti, atau kita bisa membuat bentuk-bentuk benda dengan kertas karton, misalnya dengan membuat bunga, atau kita bisa membuat lingkaran dengan warna-warna yang menarik. Kita bisa membuat satu lingkaran yang utuh, kemudian satu lingkaran yang lainnya itu sudah terbagi menjadi beberapa bagian, dan di sini kita kasih warna. Kemudian nanti siswa disuruh maju untuk menempelkan bagian-bagian dari lingkaran tersebut, ditempelkan di bagian lingkaran yang utuh. Seperti itu Mbak. Tidak harus dengan buah, tidak harus dengan roti. Kita bisa membuat sendiri dengan kertas karton dan yang lain. Seperti itu Mbak Titin, semoga Mbak Titin dapat memahaminya dan kelak Mbak Titin bisa menjadi seorang guru yang luar biasa.